pertanyaan berikutnya dari Zafri Janeli. Dokter Aisyah, ya. Ibu saya usia 88 tahun. Dulu ibu orangnya sabar, penuh senyum, dan nggak pernah ngeluh. Tapi kenapa 3 tahun terakhir jadi beda? Ibu banyak ngeluh, tidak sabar, dan suka ngomel. Saya sedih, khawatir ibu jadi tidak bersyukur. Apa penyebab kendali emosinya jadi lemah? Yang dulunya ditahan, sekarang seperti lepas. Meski begitu, ibu masih rutin membaca Al-Quran, sholat duha, dan tahajud. Tafadhol. Ya, ini ada beberapa faktor ya, terutama pada perempuan ya. Apalagi waktu ibu tadi dikatakan sabar, senyum, ya ngalah gitu kan. Nah, ini perlu difahami bahwa yang dimaksud sabar yang maksudnya apa gitu. Ada orang dianggapnya sabar itu karena dia diem aja, ngalah aja gitu kan. Sebetulnya sabar itu bukan diam, sabar itu adalah ya dia pengendalian diri ya. Mungkin ibu memang dulu banyak senyum, sabar, tapi belum lagi merilis emosinya yang lalu gitu. Belum lagi apalagi kita kan nggak tahu ya, ibu kita kan biasanya dengan ayah barangkali ada konflik-konflik kecil seperti itu, yang memorinya itu muncul pada saat usia tua gitu. Muncul gitu. Ya, muncul sehingga akhirnya ya yang tadinya kita anggap dia sabar, dia penuh senyum, kok ini malah keluar ya, meletup-letup. Sebetulnya dari ilmu neuropsikologi, orang tua kita pada saat dia melepaskan itu baik, bagus. Karena selama ini dia tekan, dia supresif. Ya, biarkan. Dengarin aja. Sekali lagi saya sampaikan, dengarkan saja. Salah satu bakti kita pada orang tua, apalagi ibu di usia 88 tahun ini, Masya Allah ya, anaknya dengerin aja ibu cerita, ibu mengeluh, itu salah satu bakti kita sebagai anak. Berbakti pada orang tua bukan hanya memberikan dia makanan, minuman, atau uang, atau ya mengajaknya tinggal bersama, bukan itu. Tapi dengerin dia. Dan nggak usah lagi dibilang, ibu jangan gitu, nanti ibu begini, nggak usah, dengerin aja, apalagi perempuan. Perempuan itu bedanya sama laki-laki, memorinya, terutama memori yang mengikat emosi kesedihan, kekesalan, itu kalau lagi muncul, dia itu berputar-putar di otak, nyong, belum bisa disimpan lagi sampai dia ngomong. Gitu. Jadi dengerin aja. Setelah itu tenang lagi kok. Ya. Bahkan kadang ceritanya itu udah berulang. Ibu udah ngomong kemarin, ibu udah ngomong minggu lalu. Memang begitu. Itu makanya disebut juga perempuan ahli sejarah itu karena otaknya itu udah disimpan, muncul, diomongin lagi. Apalagi kalau kesel sama suami, paling tuh muncul terus diomongin. Habis diomongin, nggak usah dikasih solusi, udah tenang lagi di otak. Oh gitu ya Bu ya. Oh gitu. Ibu kesel banget ya. Nah, kita tugasnya memvalidasi dia punya emosi. Ibu kesel ya pada saat itu ya kalau ayah kayak gitu ya. Iya. Ayahmu itu, ya kan kita ibu-ibu kan ngomong gitu. Ayahmu itu gak pernah mau. Ayahmu itu. Habis itu udah nggak apa-apa. Setelah itu dia sudah memaafkan. Oke? Nah, ini juga perlu kita tahu sehingga pada saat kita men-treat atau kita mendampingi orang tua kita yang masih hidup dan anak kita lihat dia pada satu saat kita yang sudah tua lagi, anak kita akan men-treat kita sebagaimana kita men-treat orang tua kita dengan kesabaran tadi. Tapi kalau anak kita ngelihat kita ngomong sama ibu kita yang 88 tahun, ibu lagi ngomong curhat, terus kita marahin, terus kita nasehatin seolah-olah kita yang paling tahu, nanti kita tua digituin juga sama anak kita. Nauzubillah min dzalik. Karena dia merekam. Walaupun nggak niat untuk begitu. Memori ini terekam tadi 1 detik 2 juta informasi kan. Terekam. Makanya usahakan mohon kekuatan lagi pada Allah, ya Allah, saya mendampingi orang tuaku. Sebagai wujud baktiku adalah mendampingi dia cerita, apalagi ibu. Dan orang tua yang sudah 80 tahun ke atas, dia sudah bisa memberi syafaat anak cucunya.
Ya, kalau dia ditemenin, nggak usah dia apa-apain, ditemenin ngomong aja, ceritanya berulang terus dia happy kan, itu doanya isi ibu nih, yang 80 tahun yang sinyalnya panjang, itu yang akan mendorong kesuksesannya anak cucu, mantu, cicit, canggah, pokoknya Masya Allah deh. Ya, makanya selamat buat yang masih punya orang tua. Selamat yang punya ibu mertua, bapak mertua, orang bapak kandung, ibu kandung, yang sambung sekalipun selamat. Ya, dan bersyukur si ibu masih baca Quran, masih tegak sholatnya. Masya Allah, luar biasa ya. Saya juga nggak tahu, nanti mungkin saya tua juga mulai tuh, ya, memori-memori yang waktu mudanya bisa kita handle, keluar kali ya. Yang paling isinya gitu, bapakmu dulu itu, bapakmu dulu itu, bapakmu dulu itu. Cuman habis ngomong gitu udah tenang lagi, udah nggak jadi masalah, tenang aja. Gitu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu, Bu Anita. Bu Anita tuh bukan ya? Bukan Bu Anita tadi ya? Bu siapa yang tanya tadi? Yang tadi namanya agak panjang nih, Zafri Janeli. Oh ya, Zafri Janeli. Zafri Janeli, Masya Allah. Terima kasih mau menampingi ibunda yang 88 tahun. Ya Allah, itu usia mahar namanya. Mahar itu kan 88 real. Ya, Bu Zafri Janeli, itu saya lihat wajahnya. Bersyukur banget ada jimatnya tuh Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berikutnya pertanyaan dari Ibu Abidah Syakirah. Izin bertanya Dok, kalau wanita Ibu ada Abidah Syakirah. Izin bertanya Dok, kalau wanita ada menopause, apakah pada laki-laki ada juga menopause? Laki-laki nggak ada menopause, kan hormonnya nggak habis, ya, cuman berkurang. Nah, laki-laki disebutnya andropause, ya, andropause, ya. Nah, laki-laki andropause itu tadi yang saya sudah jelaskan. Jadi dia ingin banyak ditemenin karena hormon testosteronnya berkurang, estrogennya ya tetap. Laki-laki jadi tambah ganteng gitu ya, tambah seneng pakai baju yang lebih bagus. Kalau dulu nggak peduli soal baju, lebih seneng wangi, yang apalagi yang dulunya seneng wangi tambah lagi seneng wangi, lebih seneng ditemenin, lebih seneng ngajarin gitu. Itulah andropause-nya laki-laki. Tapi laki-laki hormonnya nggak pernah habis kayak kita. Makanya yang lebih sering terjadi problematika karena kita nggak tahu ya, karena kita nggak tahu, itulah perempuan. Karena dia langsung drop. Laki-laki kan nggak, sampai umur 100 tahun aja testosteronnya masih ada. Gitu. Ya, jadi andropause namanya pada laki-laki. Oke?